really hate to trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. Ronaldo Narazio. Brett Wheatley's Saying prayers in the street light. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my chin. Lord Paduka Alcantolero Narazian Ronaldo Braithwaite adalah pesepak bola asal Denmark. Pemain yang mempunyai sejuta skill itu merupakan pemain terbaik seantariksa galaksi Tata Surya Bima Sakti yang dilahirkan di negara Denmark. Lalu, di manakah lokasi negara Denmark itu? Setelah kemarin membahas tentang fakta negara Cina, kali ini kita akan terbang ke benua Eropa, tepatnya di negara Denmark. Denmark adalah sebuah negara Nordik di Eropa Utara. Ini adalah konstituen kerajaan Denmark yang paling padat penduduknya dan secara politis sentral, sebuah negara kesatuan konstitusional yang mencakup wilayah otonom Kepulauan Faroe dan Greenland di Samudra Atlantik Utara. Denmark Metropolitan adalah yang paling selatan dari negara-negara Skandinavia, terletak di barat daya Swedia, selatan Norwegia, dan utara Jerman. Lalu, apa sajakah fakta menarik tentang negara yang dijuluki sebagai negara dinamit itu? Yuk kita bahas 10 fakta menariknya yang mungkin kalian belum banyak yang tahu tentang negara Denmark. 1. Timnas sepak bola Denmark dijuluki tim dinamit. Banyak yang menyangka bahwa istilah dinamit Denmark ini merupakan buah dari juaranya Denmark di ajang Piala Eropa tahun 1992. Namun, merujuk pada tulisan di The Guardian yang ditulis Rob Smith dan Lars Eriksen, istilah dinamit Denmark berasal dari masa pertengahan 80-an. Di masa-masa itu, sepak bola Denmark benar-benar dikagumi di dunia. Berbekal nama-nama macam Michael Laudrup, Preben Eltjer, dan Jan Molby, mereka jadi tim yang dicintai oleh seluruh penggemar sepak bola di dunia. Pada tahun 1970-an akhir. Saat itu, sepak bola Denmark tengah mengalami transisi dari amatir menuju profesional. Proses yang sudah mereka lakoni sejak tahun 70-an akhir itu membuahkan hasil di tahun 1980. Pada Piala Eropa tahun 84 dan Piala Dunia 86, timnas Denmark mampu menyaingi timnas kuat pada saat itu seperti Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman. Dan pada saat itulah muncul istilah timnas dinamit karena Denmark mampu meledakkan seluruh dunia dengan proses dan pencapaian mereka. Pertengahan 70-an. Dari situlah, fans Denmark membuat sebuah chants yang bunyinya seperti ini, We are red, we are Yeti, we are Danish Dynamite. 2. Memiliki sistem monarki tertua yang masih berlanjut. Sebagai negara kerajaan, Denmark mungkin tidak sepopuler Inggris, tapi kerajaan Denmark memiliki sistem monarki tertua yang masih berlanjut hingga kini. Situs resmi negara Denmark menyebut bahwa Ratu Denmark saat ini, yaitu Ratu Margaretha II, memiliki garis keturunan yang bertahan sejak sekitar tahun 900 meter alias lebih dari 1000 tahun silam. 3. Menjadi negara terbersih dari korupsi. Selain paling lama berdiri, kerajaan Denmark rupanya juga adalah salah satu pemerintahan paling bersih dari korupsi di dunia. Dilaporkan Copenhagen Post, Denmark menempati ranking pertama negara paling sedikit korupsi
unggul dari Selandia Baru, yang waktu lalu menempati urutan pertama. Keren banget ya sob, berbeda banget ya dengan apa yang ada di negeri Konoha. 4. Salah satu negara paling bahagia di dunia. Laman The Conversation menyebut bahwa berdasarkan World Happiness Report tahun 2018, Denmark dinobatkan sebagai negara paling bahagia kedua di dunia, hanya kalah dari Selandia Baru. Itu merupakan kali ke-7 berturut-turut Denmark masuk 3 besar. Apa penyebabnya? Ada beberapa hal, misalnya pemerintahan yang stabil, level korupsi yang rendah, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun satu hal lain yang jadi faktor penting adalah warga sangat senang berkumpul dan menikmati quality time bersama orang lain. 5. Jumlah sepeda di Denmark 2 kali lebih banyak daripada mobil. Kalau kamu hobi bersepeda, kamu pasti akan senang sekali kalau bisa pergi ke Denmark. Di Denmark, hanya sekitar 4 dari 10 orang yang memiliki mobil, sedangkan jumlah orang yang memiliki sepeda adalah 2 kali lebih banyak. Laman Cekling Embassy bahkan menyebut bahwa 75% dari lalu lintas sepeda di Denmark tetap berjalan selama musim dingin, dan tujuan warga Denmark bersepeda bukan sekadar olahraga atau bersenang-senang. Sekitar 63% perjalanan dengan sepeda di Denmark dilakukan menuju tempat kerja, sekolah, atau keperluan lainnya. Jadi siapa nih yang mau bersepeda di sini? 6. Pulau Greenland. Dengan luas sekitar 1 juta km persegi, Pulau Greenland yang terletak di sebelah timur Laut Kanada adalah pulau terbesar di dunia. Meski bertindak sebagai negara otonom, Greenland tetap berada di bawah kekuasaan Denmark. Dengan hanya sekitar 57.000 penduduk, Greenland merupakan salah satu wilayah yang mempunyai tingkat populasi yang rendah di dunia. 7. Lego. Kamu tahu Lego? Mainan berupa bongkah plastik kecil yang bisa disusun menjadi berbagai macam bentuk ini ternyata berasal dari Denmark loh. Penemunya bernama Ole Kit Christiansen, dan ia menamai mainan buatannya berdasarkan kata Leggot yang dalam bahasa Denmark berarti bermain dengan baik. Siapa nih di sini yang masih punya mainan ini? Jadi teringat waktu masa kecil ya? 8. Jalan khusus pejalan kaki terpanjang di dunia. Buat kamu yang suka jalan-jalan sore sambil berbelanja pasti bakal enjoy banget nih kalau bisa jalan-jalan di Jalan Stroget di Copenhagen, ibu kota Denmark. Jalanan ini khusus dibuat untuk pejalan kaki. Dan di kiri kanan jalannya terdapat berbagai macam toko. Dengan panjang total 3,2 km, Stroget adalah jalan khusus pejalan kaki terpanjang di dunia. 9. Denmark memiliki 444 pulau, tapi hanya 76 pulau yang dihuni. Pulau-pulau yang tak berpenghuni sebagian disebabkan oleh banyaknya pulau kecil dan berbatu, serta mayoritas penduduk yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2020, Bornholm dan Sands terpilih sebagai pulau paling berkelanjutan di Eropa. 10. Makna bendera Denmark. Bendera Denmark menampilkan warna latar belakang merah dengan motif salib putih horizontal. Motif salib jelas menyimbolkan agama Kristen, agama mayoritas penduduk Denmark. Warna merah menyimbolkan pertempuran, sementara warna putih menyimbolkan misi suci dalam pertempuran untuk menyebarkan agama Kristen. Bendera yang dinamai Dannebrog ini merupakan bendera nasional tertua di dunia yang masih dipakai saat ini, dengan sumber paling awal berasal dari abad ke-14. Sebelum Dannebrog digunakan, pasukan Denmark diketahui menggunakan bendera gagak. Dan itulah 10 fakta menarik tentang negara Denmark. Negara tempat kelahiran Ronaldo Narazio Alpontolero Braithwaite ini ternyata banyak fakta menarik yang bikin bahagia ya. Gimana nih sob? Ada yang tertarik pindah ke negara Denmark?
negara yang populasinya sebesar 5.867.000 pada tahun 2021 ini. Selanjutnya kita akan pergi ke bumi belahan Afrika.